Halo John Lovers. Hingga kini menjadi anggota DPR atau DPD RI masih menjadi salah satu lahan mencari cuan sebanyak-banyaknya oleh mereka yang maju menjadi politikus. Misalnya saja para politikus ini guys, nama mereka sebenarnya sudah beberapa kali menang, tapi tetap saja nih masih mencalonkan diri maju ke Senayan. Ada yang masih bertahan di partai lama, namun ada pula yang mencoba maju di partai baru. Tapi sayang, sepertinya nasib kurang baik sedang berpihak kepada mereka. Terbukti mereka pun dinyatakan bakal gagal ke Senayan oleh berbagai faktor, entah suara yang tak memenuhi syarat, serta juga partai pendukungnya tidak memenuhi batas ambang parlemen 4%. Lantas siapa sajakah mereka? Simak sampai habis ya guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya, agar kalian terus tahu apa yang baru dari channel kami. Masinton Pasaribu. Politikus senior Masinton Pasaribu ikut bertarung di Dapil DKI Jakarta 2. Berdasarkan hasil real count terbaru, ia hanya memperoleh 19.239 suara saja. Hasil sementara PDIP kemungkinan hanya akan mendapatkan jatah 1 kursi di dapil tersebut. Sementara itu caleg PDIP lainnya di dapil yang sama justru didapat oleh mantan vokalis Dewa 19, Once Mekel dengan perolehan suara sebanyak 25.193 suara. Dengan demikian Masinton yang merupakan anggota Komisi 11 ini sepertinya harus mengalah dulu ya guys untuk juniornya Mas Once Mekel yang baru masuk ke PDIP tersebut. Eriko Sotarduga. Bernasib sama dengan Masinton Pasaribu, Eriko juga ikut-ikutan bertarung di Dapil Jakarta 2 diusung oleh partai PDIP. Namun sayang guys, berdasarkan hasil real count sementara, ia pun hanya memperoleh 19.625 suara saja. Dengan demikian nasib anggota Komisi 11 DPR ini pun akan sama dengan Masinton, alias harus mengalah dulu dengan juniornya Once Mekel. Christina Aryani. Politikus senior Christina Aryani juga bertarung di Dapil Neraka DKI Jakarta 2. Namun hasil real count sementara menyatakan ia hanya memperoleh suara sebanyak 13.708 suara saja. Diusung oleh Partai Golkar, Christina dipastikan akan didepak oleh pertahanan lainnya sesama caleg Golkar. Sementara itu Golkar hanya akan kebagian 1 kursi saja di Dapil Christina mencalonkan diri, di mana sudah pasti bukan dia yang akan mendudukinya. Aceh Hasan Syadzili. Next ada politikus Aceh Hasan Syadzili yang bertarung di Dapil Jabar 2. Dapil ini para caleg memperebutkan 10 jatah kursi. Berdasarkan hasil sementara, Golkar kemungkinan mendapatkan 2 jatah kursi saja guys. Hanya saja Aceh masih kalah suara dengan pesaingnya yang lain seperti Anang Susanto Suhendar dengan 65.752 suara dan Dadang M. Nasr dengan 62.446 suara. Hingga kini Aceh hanya berhasil mendapatkan 58.148 suara saja. Mungkin belum rezeki ya guys. Trimedia Panjaitan. Politikus berdarah Batak ini bertarung di Dapil Sumut 2 serta diusung partai PDIP. Di dapil ini tersedia 10 jatah kursi. Hasil sementara menyatakan jika PDIP berpeluang mendapatkan 2 kursi saja guys. Masalahnya adalah Trimedia yang merupakan anggota Komisi 3 DPR ini hanya meraih 19.870 suara saja. Sedangkan 2 caleg lain masih di Dapil Sumut 2 berhasil meraih suara terbanyak, yakni Rapidin Simbolon dengan 32.289 suara dan Sihar PH Sitorus dengan 22.962 suara. Jarod Saiful Hidayat. Masih dari caleg PDIP nih guys, ada nama Jarod yang bertarung di Dapil Sumut 3. Meskipun tersedia 10 jatah kursi, namun PDIP hanya akan memperoleh 2 kursi saja. Sedangkan Jarod yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI ini baru memperoleh 23.509 suara saja. Sedangkan di atasnya masih ada nih Bob Andika Mamana Sitepu dengan 42.847 suara dan Bane Raja Manado 37.260 suara di dapil dan partai yang sama.
Willy Aditya. Selanjutnya ada nama Willy Aditya, politikus Nasdem yang tidak akan lolos ke Senayan lantaran memperoleh suara sangat rendah di Dapil Jatim 11. Willy pun hanya memperoleh suara sebanyak 2.232 suara saja guys. Perolehan suaranya ini pun kalah dari rekan separtainya yakni memperoleh 13.103 suara. Tuan Guru Bajang. Selanjutnya ada Muhammad Zaidul Madzi atau Tuan Guru Bajang yang tidak akan melaju ke Senayan. Politikus senior ini maju dari Partai Perindo dan maju di Dapil Nusa Tenggara Barat 2. Ia pun berhasil mendapatkan suara sebanyak 113.773 suara berdasarkan hasil real count sementara yakni 71,80%. Meskipun ia memperoleh suara yang banyak, tetap saja tidak akan lolos ke Senayan. Perkara partai pengusungnya sendiri yakni Perindo tidak berhasil melewati batas ambang parlemen 4%. Adapun hasil suara yang didapat Perindo hingga kini adalah 1,32%. Johnson Sitindaun. Berikutnya ada Johnson Sitindaun, polisi Partai Demokrat yang bertarung di Dapil Sumut 3. Hanya saja guys, suara yang diperoleh politisi senior ini pun cukup kecil, yakni hanya 4.859 suara saja. Masih kalah jauh nih dibandingkan dengan caleg lain sesama Demokrat, seperti Hinsa Panjaitan yang berhasil meraih suara sebanyak 27.472 suara. Ya namanya juga hidup ya guys, kadang di atas, kadang di bawah. Yang sabar ya om. Ruhut Sitompul. Nah, kalau yang satu ini juga cukup mengagetkan guys. Ada nama besar Ruhut Sitompul, seorang aktor dan juga pengacara senior. Ruhut Sitompul dikabarkan maju dari Partai PDIP dan bertarung di Dapil Sumut 1. Sayang, artis yang berjuluk si Poltak Raja Minyak dari Medan dalam sinetron Gerhana ini hanya meraih suara terbilang kecil yakni 2.708 suara saja. Suara yang didapat Ruhut ini pun jauh di bawah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli di dapil yang sama dengan raihan suara sebanyak 13.419 suara. Junimart Girsang. Selanjutnya ada nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita guys. Dia adalah Junimart Girsang. Politikus yang sudah beberapa kali lolos ke Senayan ini sepertinya harus menelan pil pahit kekalahan lantaran suara yang didapat tak mampu memenuhi 2 kursi yang diperebutkan di Dapil Sumut 3. Ia pun hanya memperoleh suara sebanyak 29.093 suara saja. Sebenarnya sih nggak kecil-kecil amat ya guys. Hanya saja dia masih berada di posisi ketiga dan di bawah caleg dari partai dan dapil yang sama seperti Bob Andika Mamana Sitepu dan Bane Raja Manalu. Muhammad Nasir. Politikus senior yang juga gagal ke Senayan adalah Muhammad Nasir. Berdasarkan hasil real count dari KPU, ia sebenarnya mengantongi suara yang tidak sedikit yakni 77.869 suara. Namun langkahnya justru terhadang oleh total peraihan suara partainya sendiri guys. Demokrat pun hanya mampu meraup suara sebanyak 113.148 suara, tidak masuk ke 6 besar yang akan menduduki kursi DPR RI. Arteria Dahlan. Politikus senior Arteria Dahlan juga harus rela melepas kursi DPR yang sedang dia duduki sekarang. Pasalnya pada pileg kemarin, ia tak mampu meraup suara guna memenuhi 2 jatah kursi di DPR di Dapil Jatim 6. Berdasarkan hasil real count KPU, Arteria Dahlan hanya meraup 46.005 suara saja. Arteria hanya mampu berada di posisi ketiga guys. Namun suaranya jauh di bawah kandidat lain dari dapil dan partai yang sama. Nah guys, itulah tadi daftar tokoh elit yang tak lolos ke Senayan. Kalau menurut kamu, siapa nih guys yang seyogianya masih layak lolos ke Senayan? Nah jika ingin beropini, monggo tuliskan saja di kolom komentar sana ya guys, sambil like, share, dan subscribe. Sekali lagi thanks for watching ya guys, sampai jumpa di video berikutnya.